Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Afifa sebagai moderator, Afida Septiani sebagai pemateri pertama, dan Rima Rismayanti pemateri kedua. Kami di sini akan menjelaskan cara menyelesaikan permasalahan pada set atau himpunan dan sum pada penjumlahan menggunakan aplikasi Maple. Baik, langsung saja kita sama-sama simak materi dari kelompok 7 yang akan disampaikan oleh Afida dan dilanjut oleh Rima. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyelesaikan persoalan himpunan menggunakan aplikasi Maple. Yang sebelumnya kita perlu mengetahui sedikit tentang apa itu himpunan. Himpunan adalah suatu koleksi elemen-elemen. Nah, elemen-elemen ini dapat berupa bilangan, orang, benda mati, atau apapun. Dan secara khusus, himpunan adalah sejumlah sesuatu yang dikelompokkan dalam suatu cara tertentu untuk membentuk suatu keseluruhan. Dan adapun operasi dalam himpunan, yang pertama perpaduan atau gabungan. Perpaduan himpunan-himpunan A dan B adalah himpunan dari semua elemen-elemen yang termasuk dalam A atau B ataupun keduanya. Kita nyatakan perpaduan A dan B dengan A gabungan B, atau yang biasa dibaca perpaduan A dan B. Misalkan, anggota himpunan S adalah A, B, C, dan D, dan anggota himpunan T adalah F, B, D, dan G. Maka S gabungan T adalah A, B, C, D, F, dan G. Selanjutnya, perpotongan atau irisan. Perpotongan himpunan-himpunan A dan B adalah himpunan dari elemen-elemen yang dimiliki bersama oleh A dan B, yaitu elemen-elemen yang termasuk A dan juga termasuk B. Nah, bisa kita nyatakan perpotongan A dan B dengan A irisan B. Misalkan, anggota himpunan S adalah A, B, C, dan D, dan anggota himpunan T adalah F, B, D, dan G. Maka, S irisan T adalah B dan D. Selanjutnya, selisih himpunan. Selisih himpunan-himpunan A dan B adalah himpunan dari elemen-elemen yang termasuk A, kan tetapi tidak termasuk B. Kita nyatakan selisih A dan B dengan A minus B, yang dibaca selisih A dan B, atau secara singkat A kurang B. Misalkan, anggota himpunan S A, B, C, dan D, dan anggota himpunan T adalah F, B, D, dan G. Maka selisih himpunan S dan B adalah A dan C. Dan yang terakhir, komplement. Komplement dari sebuah himpunan A adalah himpunan dari elemen-elemen yang tidak masuk ke dalam A, yaitu selisih dari himpunan semesta U dan A. Misalkan, himpunan-himpunan semesta U adalah alfabet dan anggota himpunan T adalah A, B, dan C. Maka, komplement dari himpunan T adalah D, E, F, sampai Z. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu diberikan himpunan A dan B sebagai berikut. Anggota himpunan A adalah 2, 3, 5, 7, dan 9, dan anggota himpunan B adalah 0, 1, 2, 5, dan 10. Tentukan yang pertama A irisan B dan yang kedua A gabungan B. Caranya, untuk cara menyelesaikan menggunakan aplikasi Maple, yang pertama terlebih dahulu kita buka aplikasi Maple, lalu yang pertama kita ketik atau kita tulis anggota himpunan A titik 2 sama dengan buka kurung kurawal 2, 3, 5, 7, dan 9, tutup kurung kurawal, titik koma, kita tunggu. Lalu kita ketik lagi anggota himpunan B nya, B titik 2 sama dengan
buka kurung kurawal, 0, 1, 2, 5, dan 10. Tutup kurung kurawal, titik koma. Untuk soal yang pertama yaitu A irisan B, maka caranya A spasi intersect spasi B titik koma enter. Nah, didapat bahwa A gabungan B anggotanya 2 dan 5. Selanjutnya untuk soal yang kedua, A gabungan B, caranya A union spasi B, koma enter. Nah, didapat bahwa anggota himpunan A gabungan B adalah 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9, dan 10. Selanjutnya contoh soal yang kedua, yaitu di sini diketahui himpunan C dan K seperti daftar berikut. Anggota himpunan C adalah 1, 2, 4, dan 8, dan anggota himpunan K adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, tentukan C minus K atau selisih dari himpunan C dan K, dan yang kedua selisih dari himpunan K dan C. Dengan cara manual didapat bahwa selisih dari himpunan C dan K adalah 8, dan selisih dari himpunan K dan C adalah 3, 6, dan 12. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persoalan ini menggunakan aplikasi Maple? Caranya, pertama kita copy terlebih dahulu. Kita kembali ke aplikasi Maple. Maaf. Yang pertama kita ketik anggota himpunan C. C titik 2 sama dengan ke kurung kurawal 1, 2, 4, dan 8. Tutup kurung kurawal, titik koma. Kemudian kita ketik juga anggota himpunan K. Titik 2 sama dengan ke kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Tutup kurung kurawal, titik koma enter. Nah, caranya untuk yang pertama yaitu selisih himpunan C dan K, ketik C spasi minus K, titik koma enter. Nah, didapat bahwa selisih himpunan C dan K adalah 8. Dan yang kedua, selisih dari himpunan K dan C, K minus C titik koma, karena selisihnya dari himpunan K dan C adalah 3, 6, dan 12. Untuk melanjutkan contoh soal yang berikutnya, kita restart terlebih dahulu. Diketahui semesta dari sebuah himpunan dan himpunan F sebagai berikut. Anggota himpunan S adalah X, di mana X 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 12. Dan anggota himpunan F adalah 3, 5, 7, 9, dan 11. Tentukan komplement dari himpunan F. Nah, didapat sini komplement dari himpunan F-nya yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persoalan ini menggunakan apa? Caranya, pertama kita copy terlebih dahulu. Kita tulis terlebih dahulu semesta himpunan atau anggota semesta himpunannya, itu S 2 sama dengan
karena di sini 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 12, maka anggota himpunannya kurung kurawal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Tutup kurung kurawal, ketik koma, enter. Dan anggota himpunan F titik 2 sama dengan 3, 5, 7, 9, dan 11. Untuk kurung kurawal titik koma. Nah, untuk mengetahui komplement dari himpunan F, caranya itu berarti sama aja dengan selisih dari himpunan semesta S dan F. Artinya S spasi minus F, ya. Oke, titik koma, enter. Nah, maka komplement dari himpunan F adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan 12, dan hasilnya sama seperti cara manual. Nah, sama ya. Baik, selanjutnya tentang deret aritmatika dan juga deret geometri. Pada kelompok sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara menyelesaikan persoalan tentang deret aritmatika dan juga deret geometri. Dan kali ini kelompok kami juga menjelaskan persoalan yang sama, yaitu deret aritmatika dan juga deret geometri, tetapi menggunakan cara yang berbeda dan dengan masih menggunakan aplikasi yang sama, yaitu aplikasi Maple. Untuk lebih jelasnya, langsung saja ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama yaitu deret aritmatika. Dari suatu barisan aritmatika diketahui suku ke-8 adalah 20 dan suku ke-10 adalah 12. Pertanyaannya, carilah jumlah 10 suku pertama. Dengan cara manual di sini didapat bahwa jumlah 10 suku pertama yaitu 300. Lalu bagaimana cara menyelesaikan dengan menggunakan aplikasi Maple? Langsung saja. Yang pertama, kita buka aplikasi Maple. Sebelumnya kita copy terlebih dahulu pertanyaannya. Buka aplikasi Maple, lalu kita salin di sini pertanyaannya. Angka pertama, karena di sini yang diketahui itu suku 8 dan juga suku ke-10, maka kita misalkan di sini yaitu P titik 2 sama dengan A plus 7, B sama dengan 20. Titik koma, enter. Nah, ini menunjukkan bahwa suku ke-8 itu adalah 20. Kemudian yang kedua, Q titik 2 sama dengan A plus 9, B sama dengan 12. Titik koma, enter. Dan di sini juga menunjukkan suku ke-10 yaitu 12. Kenapa di sini kita menggunakan rumus untuk mencari suku atau rumus UN ya. Kemudian selanjutnya solve, buka kurung kurawal P, Q, tutup kurung kurawal, koma, buka kurung siku,
A, B. Tutup kurung 1, tutup lagi, titik, koma, enter. Nah, di sini didapat bahwa A atau suku pertamanya yaitu 48 dan B atau bedanya itu negatif 4. Selanjutnya ketik U, N, titik 2 sama dengan A plus N minus 1 kali B. Selanjutnya kita tulis ulang lagi suku pertama dan juga bedanya. A titik 2 sama dengan 48 titik koma B titik 2 sama dengan negatif 4 titik koma, enter. Selanjutnya ketik U, N, titik koma, enter. Nah, didapat rumus untuk mencari jumlah 10 suku pertama. Selanjutnya kita tulis rumus yang sudah kita dapat, yaitu 52 negatif 4N spasi S dollar N sama dengan, karena di sini yang dicari yaitu jumlah 10 suku pertama, maka 1 sampai 10 titik koma, enter. Nah, akan muncul 10 suku pertama. Kemudian selanjutnya sum ke kurung, ketik kembali rumusnya, kemudian negatif 4 N sama dengan 1 sampai 10. Nah, didapat bahwa jumlah 10 suku pertama yaitu 300. Dan hasilnya sama seperti cara manual. Selanjutnya, untuk contoh soal yang kedua mengenai deret geometri. Persoalannya, carilah jumlah 7 suku pertama dari deret geometri 4 plus 12 plus 36 plus 108 plus seterusnya. Nah, dengan menggunakan cara manual didapat bahwa jumlah 7 suku pertama dari deret geometri ini yaitu 4372. Nah, dengan menggunakan levelnya, yaitu yang pertama kita salin terlebih dahulu, lalu kita kembali. Sebelumnya kita restart terlebih dahulu ya. Caranya, yang pertama kita misalkan F titik 2 sama dengan A, karena di sini suku pertamanya sudah diketahui, maka kita langsung saja A sama dengan 4 titik koma, enter. Lalu G titik 2 sama dengan kita menggunakan suku kedua untuk mencari beda dari deret geometri ini. A R sama dengan 12 titik koma sama dengan. Setelah itu sol ke kurung bawah F, B itu kurung bawah, ke kurung siku A, R tutup kurung siku, tutup kurung, titik koma. Nah, didapat A atau suku pertamanya yaitu sudah tadi yaitu 4,
dan R atau bedanya atau rasionya yaitu 3. Selanjutnya UN titik 2 sama dengan A R pangkat N min 1 titik koma enter. Kita tulis kembali suku pertama dan juga rasionya. R lalu kita ketik UN untuk mendapatkan rumusnya. Rumusnya itu 4 3 pangkat N 1. Selanjutnya kita tulis ulang 4 3 pangkat N min 1 spasi S dalam N sama dengan, karena di sini mencari jumlah 7 suku pertama, maka N nya sama dengan 1 sampai 7. Titik koma didapat suku pertama sampai suku ke-7. Selanjutnya sum kekurung 4 3 pangkat N min 1 koma N sama dengan 1 sampai 7. Terkurung didapat bahwa jumlah 7 suku pertama dari deret geometri ini yaitu 4372, dan hasilnya sama seperti cara manual. Selanjutnya untuk soal yang ketiga yaitu tentang deret aritmatika, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, 20 pekerja mendapat upah harian dengan hasil pekerjaan sebagai berikut. Pekerja pertama mendapat upah 12.000, pekerja kedua mendapat upah 12.500, dan pekerja ketiga mendapat upah 13.000, dan seterusnya hingga upah tersebut membentuk deret aritmatika. Lalu jumlah upah 20 hari yang harus disiapkan oleh pemberian upah adalah, dengan cara manual didapat bahwa jumlah upah 20 hari yang harus disiapkan yaitu sebesar 335.000. Dengan menggunakan aplikasi Maple, caranya sama seperti soal yang pertama. Langkah pertama yaitu misalkan L titik 2 sama dengan, dari permasalahan ini bahwa suku pertama atau A yaitu 12.000, maka A sama dengan 12.000, dan suku keduanya 12.500, A plus B sama dengan 12.500. Selanjutnya kekurung L, M kekurung 1 A, B
tutup kurung siku, tutup kurung, titik koma enter. Nah, dapat kita ketahui bahwa bedanya itu 500 dan suku pertamanya sudah kita ketahui ya, bahwa suku pertamanya itu 12.000. Selanjutnya UEN titik sama dengan titik 2 sama dengan selanjutnya UN titik 2 sama dengan A plus buka kurung N negatif 1 tutup kurung kali B titik koma enter. Kita tulis kembali suku pertama dan juga bedanya. Itu bedanya 500 enter. Selanjutnya untuk mendapatkan rumus dari permasalahan ini kita ketik UN titik koma enter. Nah, dapat kita ketahui rumusnya itu 11.500 ditambah 500 N. Kita masukkan 11.500 ditambah 500 N spasi S dolar N sama dengan, karena di sini untuk mengetahui jumlah upah 20 hari maka 1 sampai 20 titik enter. Nah, ini dari suku pertama sampai suku ke-20, deret aritmatika dari suku pertama sampai suku 20. Selanjutnya untuk mencari jumlah upah 20 hari, ketik sum buka kurung, masukkan rumusnya 11.500 ditambah 500 N, E sama dengan 1 sampai 20 titik koma enter. Nah, didapat bahwa jumlah upah 20 hari dari 20 pekerja tersebut itu 335.000. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita masuk ke materi sum atau jumlah. Sum atau jumlah, penjumlahan simbolis pasti dan tidak pasti. Nah, dalam sum sendiri terdapat yang namanya urutan panggilan, yaitu sum buka kurung F, K, tutup kurung, enter. Nah, ini urutan panggilannya ya. Yang pertama, kita bacanya sigma F untuk K atau sigma F dari K. Lalu ada sum buka kurung F, K sama dengan M sampai, ini sama dengan M sampai atau M titik-titik N tutup kurung, enter. Nah, ini urutan panggilan yang kedua. Ingat ya teman-teman, itu titiknya cuma 2. Nah, di sini F itu yaitu ekspresi, sedangkan K itu nama atau indeks penjumlahannya. Sedangkan M dan N adalah bilangan bulat. Perintah penjumlahan atau sum adalah untuk penjumlahan simbolis, hanya simbolis saja. Kita bisa menggunakan perintah sum untuk seperti ini, contoh. Sum buka kurung
K pangkat 2 koma K tutup kurung enter. Nah, ini ya menjadi seperti ini. Sum juga dapat digunakan untuk menghitung bentuk tertutup dan penjumlahan dari suatu urutan bilangan apapun. Hasilnya adalah jumlah atau total mereka. Contohnya seperti notasi sigma, fungsi, vektor, matrik, dan sebagainya. Untuk penjumlahan tahingga disebut juga dengan deret tahingga. Contohnya seperti konsep limit yang sudah dijelaskan pada pertemuan kedua. Untuk menghitung nilai atau urutan nilai terbatas, kita bisa menggunakan perintah add. Jadi, selain menggunakan sum itu hanya untuk simbolis, sedangkan untuk menjumlahkannya, kita bisa menggunakan perintah add daripada menggunakan rumus ya. Contohnya, add buka kurung K, koma K sama dengan 0 sampai 9. Enter. Tuh. Hasilnya sudah diketahui ya, langsung 45. Contoh lagi, selain dengan menggunakan sum, kita juga bisa langsung menggunakan expression. Di sini ada expression sum. Kita klik, I-nya kita bisa ganti dengan K. K di sini kita bisa ganti dengan berapa saja ya. Saya gunakan K dulu. Lalu N-nya kita hapus seperti tadi. Ininya K pangkat 2. Enter. Nah, sudah ada hasilnya. Lalu satu lagi. Kita coba dari K sama dengan 0 dengan N negatif 1. F-nya kita ganti jadi K. Kita enter. Sudah keluar hasilnya. Contoh lagi. K sama dengan 0 dengan N. F-nya ekspresinya K ditambah 1. Tutup kurung, enter. Nah, untuk tahingga K, untuk N-nya bernilai tahingga ya, sama dengan 0. Maaf. 0 infinite. Tahingga itu infinite ya, teman-teman. Pasti kalian sudah tahu. Kita coba F-nya atau expressionnya 1 per K. Tutup kurung. Kita enter. Oh, tidak bisa. Error ya, teman-teman. Sepertinya ada kesalahan. K1 coba. Nah, hasilnya tahingga ya, teman-teman. Coba kita rubah jadi K. K saja. Hasilnya tahingga. Kita langsung pada contoh soal ya, teman-teman. Jadi, untuk sum itu hanya simbolis. Simbolisnya itu simbolis untuk notasi sigma. Nah, kalian bisa menggunakan sum secara manual pakai sum, lalu hasilnya notasi sigma. Kalian juga bisa langsung ke expression, pilih notasi sigma.
tinggal diganti simbol-simbolnya saja. Langsung ke contoh soal ya. Contoh soal. Nomor 1, nilai dari sigma K dikali K plus 1 per 4 untuk K sama dengan 0 hingga 10. Kita klik expression, lalu K sama dengan 0, N-nya kita rubah jadi 10, expression-nya atau P-nya kita ganti K dikali K dikali K plus 1 tutup kurung per 4 tutup kurung, enter. Nah, kalau menggunakan expression, kita langsung mendapatkan hasilnya. Sedangkan ketika kita pakai add, boleh ya, pakai add juga, kita coba. Add, buka kurung, K, buka kurung, K plus 1, tutup kurung, per 4, koma, K sama dengan dari 0, titik-titik, 10. Kita bandingkan ya hasilnya apakah sama atau tidak. Nah, hasilnya tetap sama ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan perintah add atau langsung dari expression. Bagaimana berkenannya teman-teman saja. Kita masuk ke contoh soal yang kedua ya. Tentukan nilai dari 2K per 4 dengan K sama dengan 3 hingga 55. Kita coba. Kita pakai expression. K sama dengan 3 N 55, F-nya diganti dengan 2K per 4. Tutup kurung, enter. Hasilnya sudah diketahui. Coba kita pakai add ya. Add, buka kurung, 2K per 4, koma K sama dengan 3 sampai 55. Tutup kurung. Hasilnya tetap sama. Kita contoh soal yang ketiga. Tentukan nilai dari sigma 5N dikurangi 7 dengan N sama dengan 1 menuju tak hingga. Kita coba soal tak hingga. Expression N sama dengan 1 dengan N infinite. N negatif 7. Tutup kurung. Hasilnya tak hingga. Nah, jadi teman-teman, untuk simbol I atau K itu bisa disesuaikan dengan kehendak kalian. Di sini I kita bisa berubah menjadi K atau N, terserah teman-teman saja. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada pemateri. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.